Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam Jaya Sportif. Ya, pemirsa apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Olahraga. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, tanggal 8 hingga 20 September 2024 nantinya akan menjadi tanggal di mana PON ke-21 tahun 2024 akan diselenggarakan di dua provinsi berbeda, yakni Aceh dan juga Sumatera Utara. Dalam PON ke-21 tahun 2024 ini tentunya akan menampilkan ragam disiplin olahraga, baik modern hingga tradisional. Termasuklah salah satunya yakni cabang olahraga karate. Lantas sejauh ini pemirsa memasuki kurang lebih 3 bulan, bagaimanakah terkait kesiapan hingga persiapan matang dari atlet hingga para pelatih untuk menghadapi PON 2024, mengingat PON 2024 mengakui bahwa PON menjadi olahraga akbar berskala nasional ini. Lantas seperti apakah untuk hal ini? Kita ketahui bersama saya, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan hadirnya narasumber-narasumber yang memiliki kredibilitas tinggi dan juga pemahaman yang baik akan hal ini dengan tema yang kami angkat pada kesempatan berbahagia ini, yakni target medali cabur karate PON 21 tahun 2024. Telah hadir bersama kami, yang pertama beliau adalah yang terhormat Kabid Organisasi Forki Sumatera Utara, Bapak Rawi Kresna. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Alhamdulillah. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa tentunya yang kedua, kami akan undang juga yang terhormat Bapak Indra Effendi Rangkuti selaku pemerhati olahraga. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Kabar baik, Alhamdulillah. Salam olahraga untuk penonton TVRI Sumut dan pecinta olahraga Sumut dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Pak Indra. Dan tentunya pemirsa kami harapkan kehadiran Anda nantinya dengan kami untuk bergabung memberikan kontribusi berupa pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin Anda tanyakan kepada kedua narasumber kami di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Dan tentunya telah hadir pula bersama kami rekan-rekan atlet yang akan berkontes nanti pada PON ke-21 di 2024. Saya ajak abang kameramen untuk menyapa mereka. Saya katakan nanti salam olahraga, balasan pertamanya adalah jaya, dan yang kedua salam olahraga adalah suportif. Ready to go brother and sister? Oke. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Solid. Alhamdulillah. Terima kasih dan kami harapkan sportivitas Anda hadir di PON ke-21 tahun 2024 ini. Baik, saya mulai untuk yang pertama kali kepada Bapak Kabid Organisasi Forki Sumatera Utara, Bapak Rawi Kresna. 3 bulan lagi kita akan menghadapi PON 2024 dan Sumatera Utara menjadi tuan rumahnya. Anda sendiri selaku bagian dari cabur karate ini, bagaimana untuk menyikapi hadirnya PON ke-21 ini, Pak Rawi? Silahkan. Terima kasih kepada saudara tadi menyampaikan bahwasanya tadi itu menyikapi ya. Artinya di sini harus kita pilah dulu ya. Apakah tadi persiapan? Ya, menyangkut persiapan. Apa tadi itu kita berbicara tadi itu target? Kalau tadi itu 3 bulan lagi nih, ya PON yang akan dilaksanakan tadi itu khususnya di Sumatera Utara ya. 3 bulan lagi ya persiapan. Saya bukan menyampaikan ini yang tidak mungkin, tergantung sekarang ini, anggaran ini sekarang ini. Ada beberapa venue yang kita lihat tadi itu, ada yang masih dalam proses pengerjaan, ada yang katanya informasi ya, informasinya ada yang sudah selesai, ya. Dan ada sama sekali, dan ada yang sama sekali itu belum selesai gitu, atau belum terbangun. Jadi kalau kita menyikapi tadi itu persiapan tadi itu, ini tergantung anggaran. Kami sebagai tadi itu dari cabur karate, kebetulan saya bidang organisasi ya. Dan saya berulang kali menyampaikan di dalam raker ya. Jadi ada rapat kerja tadi itu yang diselenggarakan oleh KONI ya. Ada beberapa tadi itu rapat dengan Dispora. Karena kalau kita lihat di sini, ini kan Dispora nih yang megang kendali ini sebetulnya Dispora nih ya. Dia megang kendali nih tadi itu. Tapi sampai hari ini kita lihat tadi itu di Dispora itu sepertinya kalau kita bilang tadi itu mereka nggak siap, mereka ini kan tergantung juga anggaran juga kan. Sementara ini kan DPRD ini tadi itu yang intervensi ya. Nokok, ini anggaran kita siapkan,
PON dilaksanakan, ya kalaupun kurang kita cari dari tadi itu swasta-swasta atau sponsor-sponsor ya. Ada beberapa yang disampaikan oleh Kadispora pada saat tadi itu raker ya, atau pada saat kita tadi itu rapat ya di tempat mereka tadi itu. Mereka menyampaikan bahwasanya tadi itu memang ini kendalanya anggaran. Sampai hari ini tadi yang disampaikan tadi itu Adinda bicara tadi itu target 4 emas. Iya. Saya begini, kalau memang itu katanya sumbernya tadi itu kemarin sumbernya itu kan. Benar sekali. Karena ada waktu pada saat raker itu ada janji-janji tadi itu dari pertama tadi itu adalah KONI ya dan Dispora. Tergantung anggaran. Kita macam mana persiapan melaksanakan tadi itu bicara target. Kalau tradisi kita 2 emas. Iya. Ya. Tradisi itu Sumatera Utara cabur karate 2 emas itu kan. Tapi kalau kita bicara target tergantung anggaran dari Pemerintah. provinsi ini, pemerintah. Iya. Sampai hari ini ada beberapa tadi yang kami ajukan persiapan untuk atlet ini. Persiapan ya atlet pelada ini tadi itu. Iya. Dari 19 item yang kita sampaikan tadi itu kepada KONI maupun Dispora, hanya 2 item aja yang direalisasi. Itu 2023. Udah. Kami mohon juga ini di dalam kita host di sini ya, kami sampaikan. Ini permohonan dan percakapannya ini terjadi kapan, Pak? Di 2023 atau di 2024? 2023. Udah. Kami mohon tadi itu ada 17 item yang belum terrealisasi tadi itu. Bisa disebutkan salah satunya? Kalau salah satu peralatan tadi itu yang disetujui sama yang 2 item tadi itu ya pakaian dogi ya, sama tadi itu matras. Ya. Ya. Kalau 17 item lagi tadi itu persiapan-persiapan seperti tadi itu ada body protector, ada gum shield, ada hand protector, ada seat dan kelengkapan lainnya tadi itu. Yang menyangkut tadi itu adalah proteksi si atlet. Karena karate ini olahraga tak terukur loh. Setuju. Ya, tak terukur dari sini tadi. Perlunya proteksi tadi itu, itulah tadi itu yang kita masukkan tadi itu, ya, dalam bentuk tadi itu, kita mohon tadi itu, disiapkan ini tadi itu, peralatan ini untuk persiapan atlet, ya, persiapan atlet ya. Nah, kalau sekarang kan, kalau kita kembali tadi itu, anggaran yang mengejar program. Ya. Bukan program yang ngejar anggaran. Kalau kondisi sekarang ini udah terbalik ini. Macam mana kita mau bicara, Adinda tadi bilang 4 target. Ya. Cabur karate tradisi 2 target, 2 emas ya, benar. Tradisi ya. Tapi kalau anggarannya didukung, disiapkan. Jadi kalau untuk juara itu bukan seperti turun dari langit. Enggak, ada proses, ada tahapan tadi itu. Salah satunya anggaran. Ya saya selaku tadi itu bidang organisasi Porki Sumatera Utara, kebetulan saya mengikuti perkembangan sampai saya peserta raker yang direkomendasi dari Pemprov Porki cabur karate ya. Saya melihat itu belum ada keberanian. Keberanian atau keseriusan? Kalau kita bilang kalau dia berani pasti serius. Kalau serius belum tentu dia berani. Oke. Ini kan tantangan ini. Di sini bukan keseriusan, banyak orang serius, tapi nggak berani. Banyak orang berani tapi nggak serius. Di sini keberanian untuk menyampaikan. Untuk tadi itu menyampaikan kepada DPRD. Ya. Baik Pak Kabid, saya sedikit intervensi sedikit. Terkait tentang Anda begitu memberikan suatu pandangan yang sangat positif, but it is totally constructive. Sangat membangun yang isinya untuk menyuarakan apa yang Anda rasakan dan juga para atlet rasakan. Namun seberapa jauh usaha Anda ini udah Anda realisasikan kepada pemerintah untuk bagaimana mewujudkan peraihan medali ini? Kalau kita hanya sebatas speak up without any realizations of your actions. Sesaat lagi pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda. Oke.
Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Olahraga, tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution dengan hadirnya kedua narasumber yang telah memberikan perspektif pada awalnya, dan kami kembali untuk menyuarakan apa yang dikatakan maupun diutarakan dari Pak Rawi Kresna, dan kita kaitkan terhadap pertanyaan yang mungkin mewakili dari masyarakat. Pak Rawi, Anda selaku Kabid Organisasi Forki Sumatera Utara, di mana tadi di segmen awal telah menyuarakan isi hatinya begitu kritis banget kalau bisa saya katakan. Anda selaku Kabid Organisasi Forki Sumatera Utara, kontribusi apa yang Anda telah bangun dan Anda ciptakan di luar dari peranan pemerintah untuk mensukseskan PON ke-21 terhadap cabur Anda sendiri? Oke, terima kasih Adinda. Tadi ada bahasa kritis. Sebetulnya saya selaku masyarakat, warga negara, khususnya tadi itu masyarakat Sumatera Utara. Ya. Kebetulan saya ini kan mantan aktivis yang sekarang dulu saya tadi itu pernah jadi atlet, ya. Pernah merasakan berarti? Pernah merasakan macam mana sedih susahnya, ya, seorang atlet ini. Itu pertama. Kedua, saya menjadi aktivis, saya banyak menyuarakan Ya. untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat tadi itu Sumatera Utara. Ya. Ketiga, saya ini sebagai praktisi sekarang ini saya berbicara. Oke. Ya. Kalau ditanya tadi itu kritisi, untuk membangun yang sifatnya positive thinking, kita perlu mengkritisi. Apakah kritisi itu dalam bentuk kontribusi? Ya itu tinggal kita lihat. Kalau kita berbicara tadi itu, apa yang sudah disampaikan tadi itu dalam bentuk kritisi? Ya, saya selaku Kabid Bidang Organisasi cabur karate, ya, cabur karate di bawah pimpinan atau di bawah ketua umum kami, yang dipimpin ketua umum kami, Bapak Dr. Haji Rahmat Shah, sudah banyak memberi kontribusi. Sudah banyak memberi kontribusi kepada negara ini, baik nasional sampai tadi daerah. Lewat apa? Ah, inilah dia tadi itu. Inilah kontribusinya tadi itu. Mereka bisa tadi itu juara di luar negeri, bendera merah putih tadi itu bisa dinaikkan, lagu Indonesia Raya tadi itu bisa dikumandangkan. Dikumandangkan atau dinyanyikan kan? Iya. Iya kan? Iya. Berkat beliau ini, dan ini putra-putri Sumatera Utara ini semua. Pelatih-pelatih yang sudah memang tadi itu sudah memang leg spesialis di situ dia tadi itu. Asih. Kalau kita bicara tadi itu, ini dalam bentuk sikap ya? Ya. Sikap ya? Nah, kembali lagi kita tadi itu. Sekarang sebetulnya paling gampang. Paling gampang ini menyangkut PON ini tadi itu. Udah. Hanya tinggal keberanian. Baik. Ya, kalau tadi Kadispora dengan Ketua KONI Sumatera Utara sudah, artinya kalau kita bilang ya, ini pendapat saya tadi itu ya. Baik. Pendapat saya tadi. Dia sudah berupaya, betul kita akui, sudah berupaya. Baik. Nah, sekarang kan tinggal kita. Kebetulan di sini ada tadi itu pemerhati, pemerhati masyarakat. Tinggal macam mana mendorong ini, mendorong tadi itu pemerintah atau swasta. Gimana tadi itu bisa, atau akan ada kita CSR ya. Baik. CSR. Ya, kan ada kan? Baik. Ya kan masih ada sisa-sisa itu. Dipakai aja untuk PON ini. Baik. PON ini adalah salah satu tadi itu pesta. Baik, tahan kembali Pak Rawi. Tadi sedikit kita dapatkan bahwa PON ini menjadi satu bentuk ajang untuk melakukan satu selebrasi. Begitu ya Pak Rawi. Kita kembali ke pemerhati olahraga Sumatera Utara ini, mengingat bahwa kita kaitkan terhadap tema kita adalah target medali cabur karate. Kalau dikatakan tadi, beberapa sumber mengatakan 4 yang akan diberikan kepada Sumatera Utara dari cabur karate ini. Pak Rawi tadi sedikit menepis dikaitkan terhadap anggaran. Pemerhati olahraga, seperti apa Anda maksudkan dengan demikian? Ya, kembali ya. Yang namanya target itu tentunya kan harus melihat keadaan. Jadi saya tadi sepakat dengan Pak Rawi ya. Bahwasannya jika kita ingin berprestasi, mau cabur apapun itu. Benar. Ya. Artinya yang mensupport itu ya, yang mensupport adik-adik ini, para atlet kita ini ya, harus benar-benar membuat bagaimana atlet-atlet ini bisa berlaga dengan tenang, bisa punya motivasi juara, ya, dan yang paling penting siap untuk berlaga. Nah, saya yakin dan percaya kalau untuk walaupun dengan kondisi keterbatasan Bang Rawi ya, apa yang sudah dibuat oleh Forki Sumut ya kepada para adik-adik ini sudah cukup maksimal ya. Apalagi saya kenal betul dengan bagaimana sosok Bang Haji Rahmat Shah ya, yang memang Bang Haji Rahmat Shah itu punya komitmen yang tinggi untuk olahraga.
ya termasuk karate, apalagi beliau sebagai ketua Porki, ya. Nah persoalan cuma satu saat ini, dari segi materi latihan mungkin adik-adik ini sudah cukup dapat materi yang latihan yang siap loh untuk jadi juara. Cuma kan persoalannya seperti yang dikatakan oleh Bang Rawi tadi, fasilitas pendukung untuk adik-adik ini sudah disiapkan belum? Termasuk misalnya matras tadi dan sebagainya. Dan yang paling penting, ada nggak anggaran yang disiapkan oleh pemerintah agar adik-adik kita di depan ini bisa uji kemampuan, apakah itu try in atau try out? Ya. Karena yang namanya dalam olahraga itu ya setahu saya, yang namanya uji nyali bertanding, uji mental bertanding itu ya di kompetisi. Itu nggak bisa di latihan. Ya, oke di latihan dia mungkin bisa tunjukkan teknik yang terbaik. Tapi ketika di lapangan menghadapi suasana penonton, penyesuaian panggung, ya, bagaimana hati dia, yang terutama apalagi yang ada di masih muda ini, ya, tiba-tiba 3 jam sebelum pertandingan ribut pula dengan pacarnya, tanda kutip ya. Nah, ini kadang-kadang kan hal-hal yang psikologis seperti ini sangat berpengaruh. Benar. Nah, inilah yang harusnya juga diperhatikan oleh pemerintah lah ya, pemerintah, ya. Bagaimana caranya, ya, agar target yang dibebankan kepada masing-masing cabang olahraga, termasuk karate, bisa terwujud dengan baik. Ya, fasilitasilah. Berarti Anda mengatakan bahwa peranan pemerintah ini sangat dipentingkan sekali. Kalau tidak ada pemerintah, mereka belum tentu untuk mendapatkan target yang diinginkan. Iya, karena itu diatur di dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Oke. Bukan Indra Effendi yang berbicara ini, tapi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Di situ jelas itu digambarkan itu di Undang-Undang Sistem Keolahragaan. Apa peran pemerintah, apa peran KONI, ya, apa peran induk-induk cabur, ya. Itu jelas dipaparkan itu dengan tegas, ya, tupoksinya masing-masing dan apa dukungan dari masyarakat yang diharapkan. Nah, pertanyaan saya sekarang cuma satu, ya. Beberapa hari yang lalu juga kita baca di media, ya, bahwasanya Sumatera Utara itu oleh pemerintah daerah dibebankan target 100 medali emas. 100 medali emas. Saya tengok pencapaian di PON Papua yang lalu, ya, dengan kondisi saat ini yang seperti dikatakan oleh Bang Rawi tadi, anggaran juga terbatas. Mungkin hanya sebatas bahasa figuris aja untuk menyenangkan masyarakat Sumut, ya. Pertanyaan cuma satu, ya. Jangan sampai misalnya kita ini berbicara tanpa melihat kemampuan yang ada. Itu yang paling penting. Yang namanya adik-adik kita para atlet ini, selain perlu persiapan, latihan, mereka kan juga perlu aklimatisasi tempat. Nah, pertanyaan saya cuma satu, kapan arena yang sekarang lagi direnovasi ini untuk arena pertandingan ini bisa dipakai adik-adik ini berlatih? Pak Indra masih ada sekitar 3 bulan lagi, Pak. Enggak, artinya kan seperti ini. Penguasaan panggung itu bukan mudah loh. Ya, penguasaan panggung. Karena kita ini bukan berlomba mau 17-an. Kalau mau 17-an ya mohon maaf. Hari ini di hari H baru kita pengendalian panggung, tapi kalau di olahraga itu nggak bisa. Saya tahu betul itu bagaimana pengenalan arena itu harus dikuasai. Maka kan teori perang Sun Tzu itu kan mengatakan seperti itu. Kenali arena. Itu yang pertama dulu. Baru kenali kekuatan lawan. Setuju. Ya, itu yang paling pokok. Ya. Saya nggak tahu kalau latihan kita masih belum di arena, Bang, ya? Boleh saya tambah sedikit? Boleh sedikit. Boleh ya. Jadi begini, terima kasih ya. Saya bukan motong, tapi menambah. Iya. Boleh. Jadi, saya tertarik tadi yang disampaikan tadi itu Abang Daindra tadi itu. Persiapan tadi kalau bicara target, ini kita bicara target. Ya. PON 3 bulan lagi. Iya. Sampai hari ini sentralisasi, hampir seluruh cabur itu belum ada. Belum, pelatda. Ya. Sekarang ini kalau kita bilang tadi itu memang pelatdanya pelatda desentralisasi. Iya, desentralisasi. Kalau kita bicara target tadi itu, ya ini kan memang benar kalau semua bicara anggaran ya. Kalau bicara target, sampai hari ini aja sentralisasi itu belum dilaksanakan tadi itu. Macam mana kita mau bicara tadi itu? Sumut harus memperoleh sekian yang Adinda sampaikan tadi itu berapa target medali? Seluruh cabur 100. Kan. Kalau kita gini, cabur karate tadi itu, tradisi kita adalah 2 emas. Tradisi ya. Tradisi. Kalau anggaran ini tadi, anggaran pemerintah tadi itu dikuncurkan sesuai dengan tadi itu yang diinginkan cabur karate, anggaran ya, kita baru bisa bicara target. Artinya target tadi itu yang diminta sama KONI atau sama Dispora tadi itu 4, ya, kita bisa menyanggupi. Tapi kalau dananya, ini kan terlalu anggarannya nih sekarang nih. Karena tadi kembali kata Bang Indra tadi itu, untuk supaya atlet ini
On the track dia. Iya. On the track itu artinya semua siklus harus dia lewati. Iya. Siklus harus dia lewati ya. Itu kan harus track out. Track out. Uji Track coba. out kemana dia tadi ini? Ya. Artinya yang track out itu yang lawan tanding dia bukan setara dengan dia. Setuju. Di atas dia ini tadi ini. Sejauh ini tryout sudah di mana aja Pak, meski tidak melibatkan pemerintah? Ya perannya? sekarang gini, kalau bicara track out tadi itu, nanti ada pelatih di sini yang bisa berbicara. Ya. Iya. Ya, pelatih ini ada tadi itu siapa? Pulungan Siombing ya. Nanti bisa disampaikan Ya. Pulungan Siombing sebagai pelatih, kemana sudah kita track out? Ya, apakah tadi ini dalam negeri, keluar negeri? Keluar negeri mana ini? Nah, kami, maaf ya, kami dari tadi itu pengurus, kami udah berulang kali menyampaikan kepada KONI, kepada Dispora tadi itu, untuk atlet-atlet pelada ini, yang pertama sentralisasi, Setuju. Iya, Pak. kedua track out, Ya. ketiga tolong difasilitasi peralatan-peralatan untuk persiapan, Ya. supaya tadi kita bisa bicara. Ya. Kita bisa bicara apa yang diinginkan tadi itu pemerintah, Ya. dengan tadi itu target medali. Baik, Pak Rawi. Kalau tadi itu tidak diinikan ya kami tetap berbicara, Ya. kami berbicara ya. Baik, Tradisi emas cabur karate hanya 2, menjadi tradisi. baik. Baik, tahan kembali Pak Rawi, kita akan hadirkan lagi pemirsa diskusi yang sangat menarik ini, dan kita nanti sesaat lagi akan berbincang kepada para atlet ini yang mana akan menanggapi setiap apapun yang disampaikan kedua narasumber kita ini terkait persiapan dan kesiapan matang mereka. Mampukah mereka mewujudkan target-target yang diinginkan? Sesaat lagi. Di Shinta itu ada nanti atlet. Ya, pemirsa, menjadi seorang atlet khususnya pada cabur karate ini bukanlah hal yang mudah, terlebih pada pegelaran PON ke-21 2024 haruslah memiliki upaya yang lebih, baik itu tekad dan juga motivasi yang tinggi. Untuk itu pemirsa, kita coba beralih mendapatkan informasi kepada para atlet yang telah hadir di studio bersama kami. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu atas nama Desinta. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Mohon untuk berdiri supaya kita bisa berdiskusi. I think this is my second time for you to meet. Kedua kalinya ya, Iya, kita betul. sudah temu. Baik, mungkin Mbak Desinta boleh diinformasikan kembali namanya dan dari mana asalnya? Perkenalkan, nama saya Desinta Banorea, asalnya dari Medan. Dari Medan. Iya. Baik, Mbak Desinta, saya tidak akan berbicara lagi terkait kesiapan dan persiapan Anda. Mungkin itu di kilas balik kita. Mungkin saat ini peranan pemerintah untuk mewujudkan PON 2024 ini, khususnya pada cabur karate ini, masih dari minim perhatian. Anda sendiri menyikapinya seperti apa dan upaya apa yang Anda terapkan untuk bisa mewujudkan prestasi yang gemilang nanti ya? Oke, kalau menurut saya sebagai atlet, kita itu kan latihan aja. Kita latihan, bersiap, apapun yang diminta sama pelatih, apapun yang ditargetkan sama pemerintah, kita berusaha sekuat mungkin untuk bisa mendapatkan target itu. Cuman, karena memang tadi udah disampaikan, kita ada kendala di, kita sampai sekarang belum di desa, sentralisasi. Ya, Jadi ada beberapa adik yang tinggal di luar daerah, mereka jadi kayak tinggalnya kos-kosan gitu kan, kasihan. Tapi bukankah ada uang pembinaan yang diberikan oleh pemerintah? Ada, tapi tidak cukup. Tidak cukup, baik. Iya. Baik, yang kedua mungkin pertanyaan saya, Anda mewakili dari cabur karate ini, sebenarnya yang ingin sekali Anda suarakan kepada pemerintah ini apa? Apakah terkait fasilitasnya, apakah terkait motivasi yang diberikan, yang Anda inginkan sekali dari pemerintah kita? Kalau menurut kami semua itu dari fasilitasnya. Dari fasilitas. Ya. Yang mungkin Anda lihat saat sekarang, minim fasilitas di mananya, Mbak Desinta? Kayak kita biasanya di tiap tahun itu dapat anggaran untuk peralatan pertandingan ataupun peralatan latihan. Ya. Tapi sampai sekarang kita belum ada dapat. Belum ada dapat. Iya. Baik, mungkin my last question given for you, apa yang menjadi motivasi Anda untuk menjadi seorang atlet cabur karate? Motivasi saya ingin mempersembahkan medali emas untuk Sumatera Utara karena ini PON ketiga saya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan yang gemuruh, teman-teman. Baik, dan yang kedua kita coba beralih ke atlet pria atas nama Abangda Faisal. Baik, sorry Bang Faisal, boleh diperkenalkan namanya, asalnya dari mana? Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Faisal Syahan. Saya berasal dari Toba.
Dari Toba. Baik, abangku. Horas. Baik, Bang Faisal berbicara tentang target medali cabur karate di PON ke-21 ini. Dari Pak Kabid mengatakan 2 dulu. Anda sudah siap untuk mendapatkan target tersebut? Kalau untuk saat ini sebelum menjelang 3 bulan PON, kemarin kita itu di 2022 memang targetnya sangat banyak, 4. Ya. Tapi melihat kondisi sekarang ini, target yang harusnya kita capai itu untuk saat ini 2. Di mana untuk saat ini juga kita lagi ada juga teman-teman kita lagi keadaan cedera. Jadi untuk target 4 sangat cukup sulit. Oke, to be honest, untuk hal demikian, apakah menurunkan kadar motivasi Anda untuk meraih prestasi tersebut? Kalau saat ini kami tidak akan menurunkan mental atau semangat kami tetap berjuang walaupun untuk saat ini pemerintah atau KONI Provinsi Sumatera Utara belum maksimal untuk memberikan anggaran buat kita. Oke, selain hadirnya peranan pemerintah, saat sekarang apa yang mungkin Anda kontribusikan dari diri Anda untuk nama Provinsi Sumatera Utara nantinya? Baik, untuk saat ini yang boleh saya berikan latihan keras dan kerja keras untuk meraih prestasi nantinya dan mempersembahkan medali emas di PON 2024 ini. Baik, terima kasih Bang Faisal. Kita kasih tepuk tangan yang gemuruh. Sebelumnya tadi sudah ada Mbak Desinta dan juga Bang Faisal yang telah memberikan bincang menarik dan semoga apa yang menjadi harapan kalian akan menjadi realisasi dan Tuhan memberkati usaha kalian meski minim akan peranan dari segala bidang. Oke, pemirsa, kita beralih ke Pak Pemerhati Olahraga Sumatera Utara. Boleh saya tambah? Boleh, tambah Pak, sedikit lagi, boleh. Sedikit lagi saya tambah. Iya. Ini memang kelakuan saya sering tambah. Boleh, Pak. Ya, jadi gini, tadi yang disampaikan atlet-atlet kita tadi itu terutama Desinta ya. Desinta ini kan memang dari dia tinggal di salah satu kabupaten Asahan ya. Medan ya. Oh, kota Medan ya, tinggal. Beliau ini adalah salah satu atlet yang berprestasi. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya beliau berprestasi. Kemarin ada beberapa tadi itu kejuaraan Asia juga ya yang dia memperoleh ini. Di sini nggak ditanya sama tadi itu Adinda kita, Ya. kenapa kita pakai ini, Oke. loreng ini? Mungkin jawabannya Pak. Ya. Jadi gini, karate itu identik dengan tadi itu nyali, Ya. mental, nyali, ya itu ya identik. Nah, kenapa kami pakai ini sekarang ini? Memang kami menunjukkan kepada khususnya tadi itu pemerintah Sumatera Utara bahwasanya kami siap menyumbangkan tadi itu medali untuk Ya. Lanjut, Pak. untuk Sumatera Utara di dalam PON. Tapi kami harus ya dibantu tadi itu anggaran. Ya. Di mana anggaran tadi itu kalau sesuai dengan tadi yang diinginkan cabur, baru kita bicara target. Baik. Jadi kami punya keberanian dengan jaket ini. Terus menyangkut sentralisasi. Yang disampaikan Adinda tadi itu sentralisasi tadi itu. Sampai hari ini atlet-atlet ini masih ada yang pulang, ada yang kos, ya, ada yang kos. Ada yang kos ini. Ini kan kita berpikir gini. Terlalu rawan atau terlalu riskan. Ya, kecelakaan tadi itu di jalan. Kita nggak minta ya. Kita minta sama Tuhan mudah-mudahan ini sehat walafiat semua. Baik, tahan tapi kembali, ini yang Pak. menjadi tadi itu, menjadi PR sama pemerintah. Kalau dia mau bicara tadi itu, target. Baik, tahan kembali. Kita coba untuk mendapatkan informasi maupun kritisasi dari seorang pemerhati mengenai desentralisasi sarana dan prasarana, bahkan fasilitas ini sangat minim dari pemerintah kita. Yang seperti diutarakan dari Bapak kita. Seperti apa Anda menanggapinya? Ya, saya sepakat ya. Saat ini saya juga jadi pertanyaan besar di pikiran saya. Kenapa PON tinggal hitungan hari, ya, sentralisasi belum dimulai? Oke. Artinya apa? Sentralisasi ini kan sebenarnya adalah tahap pematangan. Tadinya targetnya Januari. Ya. Sekarang sampai hari ini ternyata belum dimulai juga. Nah, yang namanya atlet ini kan butuh kenyamanan seperti tadi kata Bang Rawi, ya. Jadi ketika disentralisasi,
bisa terfokus selain aspek teknis, aspek psikis juga ya. Bisa lebih tertata dengan bantuan psikolog dan sebagainya. Mental health. Nah, dan juga misalnya program latihan pun bisa lebih terprogram. Nah, pertanyaannya sekarang adalah satu yang mesti dijawab pada hari ini oleh pemerintah daerah terutama. Dengan kondisi saat ini, masih realistiskah target yang dibebankan kepada kita sukses sebagai tuan rumah dan sukses prestasi? Boleh memberikan target, tapi harus dibaringi dengan realitas Saya yang cuma ada. saat ini berharap seperti ini ya, Mas ya. Saya berharap jangan sampai mimpi buruk PON 85 terulang kembali. Noda terbesar sepak bola, noda terbesar olahraga semua adalah PON 1985. Ya. Mungkin kalau yang senior tentu masih ingat itu. Ya, betapa malunya kita Sumut pada waktu itu, ya, hanya 6 emas yang dibawa pulang. Pada saat itu di PON 85. Ya, karena kondisi yang segala macam. Untunglah pada waktu itu, ya, yang tadinya Sumut di PON 81 peringkat masuk 5 besar, di PON 85-nya anjlok betul. Untunglah pada waktu itu sepak bola menyelamatkan muka Sumut pada waktu itu, ya. Karena apa juga ya sama itu tadi kondisi-kondisi yang masalah anggaran, masalah ya tidak adanya komitmen. Nah, sekarang juga pertanyaan cuma satu, ya. Paling pokok, sampai saat ini saya belum mendapatkan jawaban dari beberapa kali juga saya ikut dialog ya di beberapa media. Yang paling pokok selain sentralisasi adalah kapan adik-adik ini, selain dari cabang karate dan juga cabang-cabang olahraga lainnya, bisa menggunakan arena yang dipersiapkan saat ini untuk latihan dulu. Jangan sampai nanti adik-adik ini nanti, ya mohon maaf, main di kandang sendiri, tapi kayak main di kandang macan, di kandang orang. Itu yang paling penting. Itu, karena kenapa? Kan pengenalan itu, arena itu. Yang kedua, yang paling penting juga saat ini adalah, ya, sebagai contoh, kapan tes event akan digelar? Setuju. Selain Pelatda, ya, jangan sampai nanti ketika misal, karena kesiapan sarana olahraga itu diuji dari tes event. Diuji dari tes event, nggak ada cerita. Bagaimana dia misalnya menghadapi kondisi ketika pertandingan ada atlet yang cedera, penanganan tim medisnya bagaimana, bagaimana misalnya mengatasi kerumunan penonton, dan yang paling penting ada beberapa lokasi kita, kalau nggak salah kita karate nanti di Unimed, di Jalan Pancing nanti ya, Seragun itu kan daerah rawan macet itu. Sampai saat ini juga saya lihat belum ada strategi-strategi dari Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang bersama Pemprov Sumut, ya, bagaimana nanti misalnya untuk rekayasa. Misalnya sebagai contoh, atlet ini bisa lancar sampai ke sana, penonton juga menonton dengan nyaman, ya. Jangan sampai nanti mohon maaf daerah sana itu macet betul, karena nggak jelas semua tempatnya itu nanti, atletnya terlambat sampai di lokasi, ya, penonton juga dan sebagainya. Jadi ini yang harus saya kira juga harus diperhatikan di PON ini, ya, hal-hal tersebut. Juga misalnya sebagai contoh, ya, kesiapan untuk atlet ini untuk Pelatda, saya nggak tahu. Sampai saat ini mungkin saya belum dapat informasi. Apakah setiap cabang olahraga ini disediakan juga psikolog oleh pemerintah? Karena kan aspek teknis oke lah mungkin dari tim pelatih sudah cukup paham. Beberapa cabur kemarin menjadi narasumber saya ada mengatakan. Ada, tapi harusnya ini merata. Jadi jangan cuma cabang-cabang olahraga tertentu yang dapat, yang lain tidak. Karena kondisi kejiwaan untuk pertarungan itu, kondisi psikis itu, ya, itu berbeda dengan kondisi latihan. Atlet itu butuh suasana nyaman, ya, ketika dia bertanding, jiwanya kuat, ya, menengok lawan itu jangan sampai dia merasa inferior, ya. Nah, itu tentunya perlu didukung oleh psikolog, selain tentunya mungkin dukungan dari ya, mantan-mantan atlet yang sudah berprestasi, mungkin pengalaman sharing. Nah, ini yang harus saya kira juga perlu menjadi perhatian dari Pemprov Sumut. Dengan kondisi saat ini, ya, pertanyaan big question adalah, siapkah Sumut sukses menjadi tuan rumah? Siapkah Sumut sukses dalam prestasi? Kalau ditanya pasti siap itu. Pertanyaan itu nggak cukup hanya dengan statement, tapi kita butuh actions. Ya, kita nggak cukup hanya bicara enggak. Kalau kita kan siap. Ya, sama orang kalau mau perang, udah tahu lawan di depan itu tank misalnya. Saya siap bertarung mati. Maju ke depan nggak ada persiapan ya. Konyol namanya. Bicara siap nggak siap ini kalau ada anggaran. Kalau anggaran tadi itu memang ada, kita pasti siap. Ya kan. Nah, di sini yang mau diuji tadi itu ya, Bang. Ya, artinya keberanian. Ini 3 bulan lagi. Iya kan? 3 bulan lagi. Keberanian dengan nyali tadi itu untuk membangun gimana Sumatera Utara bisa berprestasi. Baik, Pak Rawi. Tambah kali. Boleh? Sampai pengalaman di PON 85 terulang lah. Nah, saya masih ingat. Betul, sedihnya kita masyarakat Sumatera Utara jadi peringkat keberapa dari bawah waktu itu. Dan pernah kita nggak lolos PON, Bang ya? Pernah. Ada beberapa cabang olahraga
sangat minim yang bisa ikut PON. Tapi yang noda paling besar itu ya PON 85 Baik. itu. Ya karena kita memang ya sedih lah itu kalau pada masa itu ya prestasi kita pada waktu itu. Baik Pak Indra, Anda selaku pemerhati olahraga Sumatera Utara, apakah ada komparasi terkait kekuatan dari rekan-rekan kita ini untuk bisa dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan dari provinsi lain di kacamata Anda? Seperti apa kekuatannya? Saya kira untuk karateka Sumut punya tradisi yang positif. Ya, Sumut adalah salah satu kekuatan karate nasional. Ya, saya juga ikuti prestasi dari Dek Banurea ya dan Faisal Sihaan ini juga saya ikuti dan juga beberapa atlet ya. Dan juga Sumut itu juga punya beberapa legenda karateka nasional ya, yang saya kenal baik misalnya Kak Nilawati Daud, ya baru kemudian Kak Sandra Aryani, ya termasuk juga Doni kemarin ya. Jadi ada memang tradisi Sumatera Utara ini salah satu kekuatan karate nasional. Persoalannya adalah kembali ya, siapkah potensi-potensi ini dimaksimalkan oleh ya kalau Porki saya kira sudah siap ya sudah paham lah. Nah sekarang ya anggaran sekarang kan kalau sekarang tanda kutip Porki ini didukung oleh pemerintah itu tadi dukungan itu apa ya siapkan dong yang tadi misalnya sampai apa yang perlu peralatan aja masih 2 17 lagi item ini masih digantung gimana kita mau bicara tadi itu bertarung kalau tahan kembali Pak Rawi. Pak Indra belum menyiapkan apa yang disampaikan beliau ya, jadi saya kira sekarang kembali kepada itu tadi apakah saat ini pemerintah daerah kita bicara pemerintah daerah ini eksekutif dan legislatif ya karena bicara DPRD juga sebagai yang sama menyusun anggaran dengan pemerintah daerah, siap enggak ya untuk mendukung adik-adik kita di depan ini tampil di lapangan mempersembahkan yang terbaik untuk Sumut. Jangan sampai nanti mohon maaf ketika prestasi tidak sesuai dengan harapan seperti PON 85 dahulu muncullah kita di sini karena ini mau Idul Adha istilah kambing hitam. Oh ini karena ini. Oh kami sudah maksimal. Kalau mencari kambing hitam kita cepat sekali. Benar. Nah sekarang pertanyaan cuma satu. Kalau saya ditanya. Saya berani meminta pertanggungjawaban kalau saya kepada atlet-atlet yang berlaga ketika saya sudah bisa mensupport kebutuhan dari cabang-cabang olahraga itu secara maksimal. Ya, saya bisa minta pertanggungjawaban. Tapi kalau memang apa yang ada saat itu belum bisa maksimal disupport, agak susah kita minta mengharapkan mereka. Artinya Anda ingin keseriusan pemerintah hadir untuk memberikan satu fasilitas dan wadah bagaimana mereka nanti terbentuk untuk bisa merealisasikan target-target yang diberikan. Baik, mengingat waktu kita juga telah di penghujung, saya ajak kembali Pak Rawi untuk singkat dan padat PON 2024 dan cabur karate di PON 2024 ini. Seperti apa? Singkat dan padat. Kalau ditanya seperti apa, sekarang seperti tergantung anggaran yang dikuncurkan sama pemerintah kepada cabur, khususnya cabur karate. Satu, kalau bicara target, ya cabur karate itu tradisi ya itu 2 emas, ya. Kalau bicara target yang tadi yang disampaikan tadi itu ada 4 emas, tergantung tadi itu kontribusi pemerintah dalam bentuk anggaran yang digelondongkan tadi itu kepada cabur. Kalau ada anggaran, pasti ada sentralisasi. Kalau ada sentralisasi, pasti ada track out. Kalau ada track out, barulah kita bicara. Jadi ada juara itu bukan dari langit turun langsung dijatuhkan. Ada proses. Bertahap dia, bertahap. Nah, disitulah kita kalau bicara prestasi dan bicara target. Itu aja sih. Baik Pak Rawi, singkat dan padat kita kembali ke Pak Indra untuk memberikan semangat. Kalau tadi kita sudah berbicara banyak tentang anggaran, kita tidak fair kalau tidak memberikan semangat kepada rekan-rekan yang hadir di depan kita, karena mereka lah pundak nanti untuk memberikan harumnya nama Provinsi Sumatera Utara. Silahkan. Oke, ya. Saya kira di sini saya lah sebagai wakil dari masyarakat di sini hadir. Kita tahu kondisi saat ini ya dengan segala kekurangan yang ada. Satu yang saya harapkan kepada adik-adik sekalian, kondisi yang ada saat ini jangan sedikit pun mengurangi ya semangat, tekad dan motivasi kalian untuk berprestasi. Buktikan, ini yang paling penting. Sumatera Utara itu boleh terbatas dalam beberapa hal, tapi di prestasi kita harus menjadi to be the number one. Buktikan yang terbaik. Sumatera Utara adalah yang terbaik di olahraga. Buktikan bahwasannya kalian tidak kalah dengan atlet-atlet yang didukung ya dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin jauh lebih baik dari kalian.
Karena satu yang paling penting, Sumatera Utara adalah orang-orang petarung, Sumatera Utara adalah orang-orang yang selalu termotivasi untuk menang. Kami masyarakat mengharapkan prestasi dari kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan atas informasi dan juga kehadiran dari kedua narasumber yang sangat very perfectionist. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kabid Organisasi Forky Sumatera Utara, Pak Rawi Kresna, dan juga Pak Indra Effendi Rangkuti selaku pemerhati olahraga Sumatera Utara yang telah memberikan informasi sangat menarik dan juga sangat edukatif bagi kita. Seyogianya pemerintah yang menonton kiranya mengambil hikmah dan merealisasikan keinginan semua dari cabur-cabur untuk mewujudkan mimpi kita berada di PON 2024 menjadi number one. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mohon untuk kameramen sorot kembali ke rekan-rekan kita yang akan bertanding nanti. Kita katakan salam olahraga kembali lagi, yakni Jaya. Baru yang kedua adalah suportif. Ready to go, brother, sister? Oke, sebelum kita akhiri. Salam olahraga Jaya! Salam olahraga Sportif! Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda di hari Jumat 31 Mei 2024 dalam Dialog Olahraga bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Kita pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam olahraga Jaya! Salam olahraga Sportif! Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Foto dulu kita ya.